Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Rancangan acak kelompok atau RAK. Rancangan acak kelompok atau RAK merupakan salah satu bentuk rancangan yang telah digunakan secara meluas dalam berbagai bidang penyelidikan, pertanian, industri, dan sebagainya. Rancangan ini dicirikan oleh adanya kelompok dalam jumlah yang sama, di mana setiap kelompok dikenakan perlakuan-perlakuan. Melalui pengelompokan yang tepat atau efektif, maka rancangan ini dapat mengurangi galat percobaan. Di samping itu, rancangan ini juga fleksibel dan sederhana. Dan dena rancangan. Sebelum pengacakan, bagilah daerah percobaan atau suatu percobaan ke dalam beberapa kelompok sebagai jumlah ulangan. Setiap kelompok kemudian dibagi lagi ke dalam jumlah yang sesuai dengan banyaknya perlakuan yang akan dicobakan. RAK menetapkan bahwa semua perlakuan harus muncul satu kali di dalam setiap ulangan dan pengacakan dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok. Setelah itu, gunakan urutan yang munculnya angka acak sebagai nomor perlakuan dan gunakan pangkat atau rank sebagai nomor petak atau satuan percobaan dalam kelompok. Dengan demikian, berikan perlakuan A kepada petak atau satuan percobaan nomor 6, perlakuan B kepada petak nomor 4, perlakuan C kepada petak nomor 2, perlakuan D kepada petak nomor 1, perlakuan E kepada petak nomor 3, dan perlakuan F kepada petak nomor 5. Dengan cara yang sama, lakukan kembali proses pengacakan untuk kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Terlihat adanya proses pengacakan yang berbeda pada RAL dan RAK. Jika pada RAL, proses pengacakan dilakukan secara penuh atau lengkap, sedangkan pada RAK, proses pengacakan dilakukan secara terpisah pada masing-masing kelompok. Selanjutnya, gunakan urutan yang munculnya angka acak sebagai nomor perlakuan dan gunakan pangkat atau rank sebagai nomor petak atau satuan percobaan di dalam kelompok. Dengan demikian, berikan perlakuan A kepada petak atau satuan percobaan nomor 6, perlakuan B kepada petak nomor 4, perlakuan C kepada petak nomor 2, perlakuan D kepada petak nomor 1, perlakuan E kepada petak nomor 3, dan perlakuan F kepada petak nomor 5. Dengan cara yang sama, lakukan kembali proses pengacakan untuk kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Terlihat adanya proses pengacakan yang berbeda pada rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Jika pada rancangan acak lengkap, proses pengacakan dilakukan secara penuh atau lengkap. Sedangkan pada rancangan acak kelompok, proses pengacakan dilakukan secara terpisah pada masing-masing kelompok. Dari dena tersebut, penelitian dapat mengaplikasikan perlakuan pada unit percobaan sesuai dengan dena lapangan sesuai dengan tabel yang di atas. Sebagai catatan, dalam rancangan acak kelompok atau RAK, kita tidak boleh menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh kelompok dengan menggunakan uji F. Hal ini disebabkan pembentukan kelompok tidak dilakukan secara acak sebagaimana penentuan perlakuan. Hal ini disebabkan karena dalam pembentukan kelompok yang diutamakan adalah mengurangi keragaman satuan percobaan dalam setiap kelompok, atau dengan kata lain, kita mengusahakan kehomogenan satuan percobaan dalam kelompok sehingga pembentukan kelompok tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria tertentu. Dengan demikian, dalam RAK yang diuji hanya mempengaruhi perlakuan saja. Baik, selanjutnya, selain konsep umum yang telah dipaparkan di atas, yang perlu diperhatikan pula oleh para peneliti juga pada jenis perlakuan dan unit pengamatan dari rancangan acak kelompok. Yang menjadi catatan bagi peneliti adalah akan ada sedikit perbedaan nantinya dalam pemodelan dan proses perhitungan, atau akan terlihat jelas pada proses perhitungan manual. Oleh karenanya, diperlukan kehati-hatian daripada peneliti
dalam mendefinisikan di awal erat kaitannya dengan tipe perlakuan dan unit pengamatannya. Yang pertama, dari sisi perlakuan, terdiri dari dua tipe perlakuan atau model, yaitu model tetap dan model acak. Model tetap di mana jika yang dicobakan adalah T buah perlakuan, maka kesimpulan yang ditarik hanya menyangkut T buah perlakuan tersebut. Sedangkan pada model acak, peneliti akan berhadapan dengan populasi perlakuan. Oleh karenanya, kesimpulan yang ditarik mengenai populasi perlakuan didasarkan atas sejumlah atau T buah perlakuan yang dicobakan, di mana perlakuan-perlakuan tersebut dipilih secara acak dari populasi perlakuan yang ada. Misalnya, penelitian pada mesin tenun sebagai perlakuan, pada kualitas kain sebagai unit percobaan, dan yang dihasilkan. Sedangkan yang kedua, dari sisi unit pengamatan, memungkinkannya mengambil unit pengamatan yang lebih kecil pada induk unit pengamatan, sehingga sering disebut sebagai penarikan anak contoh atau subsampling. Sebagai contoh, misalnya ada suatu percobaan pada tanaman yang terdiri dari 7 perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali atau tersedia 3 pot untuk masing-masing perlakuan, serta pada masing-masing ulangan atau pot diamati 3 tanaman. Respon yang diamati adalah tinggi tanaman dalam satuan pengukuran sentimeter. Maka, hal tersebut dikenal sebagai contoh dalam satuan percobaan atau samples within experimental units. Hal ini akan terlihat jelas setelah data diinput pada tabel data pengamatan. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.